Semoga berita tentang hal yang baik, hal yang benar, disiplin untuk menjaga protokol kesehatan juga kita wartakan. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan penuh rahmat ini membawa kita kepada rahmat kerahiman ketika kita harus menampakkan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Menampakkan Tuhan berarti menampakkan damai sejahtera dan pengampunan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni, supaya dengan itu kamu tumbuh dan diselamatkan. Haleluya. Saudari dan saudara sekalian, selamat sore berkah dalam. Hari ini hari Minggu kedua Paskah atau Minggu Kerahiman Ilahi. Bacaan-bacaan hari ini mau mengingatkan kita ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan membawa salam damai sejahtera. Kita pun punya tugas untuk menampakkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kita diajak untuk membawa damai sejahtera itu. Kerap kali kita belum membawa damai sejahtera kemanapun kita pergi. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia, Engkau telah memuliakan putra-Mu terkasih. Berkat jasanya kami lahir kembali dengan rahmat ilahi. Dan ia telah menyampaikan salam perdamaian kepada kami. Kami mohon kepadamu, penuhilah kami dengan iman akan kehadirannya. Buatlah kami sehati dan sejiwa, serta tetap tinggal dalam perdamaiannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan bertahta, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak takkan mati, tetap hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai percobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan serta hamba. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu malam, di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara sekalian, dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bacaan ini sangat tepat kita dudukkan bersama dengan Minggu Kerahiman Ilahi. Bacaan hari Minggu ini adalah sebuah ajakan untuk mempunyai kerahiman ilahi, atau mempunyai kepedulian untuk kesejahteraan bersama. Dan inilah bukti kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan melakukan segala perintahnya. Untuk itu mari kita belajar dari Tuhan. Penampakan Tuhan atau berita yang benar tentang kebangkitannya selalu diawali dengan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian halnya ketika kita menampakkan Tuhan atau berita yang benar akan iman atau kesaksian kita dalam hidup kita sehari-hari. Salam atau kondisi yang penuh damai sejahtera itu harus ada. Saudari dan saudara sekalian, itulah ajakan agar kita selalu ada dalam damai sejahtera.
Oleh karena itu, membawa damai berarti juga membawa pengampunan. Artinya, kehadiran kita atau berita tentang damai sejahtera yang harus kita bawa mengandaikan perutusan untuk mengampuni dosa. Sebab bila dosa diampuni, sesungguhnya damai sejahtera sejati menjadi sukacita yang luar biasa. Tapi beratnya susah kita untuk mengampuni sesama kita. Kita adalah pewarta kabar yang baik dan benar. Kabar yang benar akan Paskah kebangkitan bermuara pada perjumpaan yang penuh damai dan selalu membawa sukacita. Kalau beritanya salah, pasti timbul perpecahan. Saudari dan saudara sekalian, damai menghilangkan rasa takut dan cemas. Damai menghilangkan segala perbedaan. Damai menghidupkan suasana solidaritas, persaudaraan, pengertian, dan persatuan. Tidak ada sukacita bila tidak ada damai sejahtera. Agar damai sejahtera itu menjadi milik kita, kita diajak untuk percaya akan kerahiman ilahi. Bukan percaya seperti Thomas. Thomas bagi saya adalah orang yang percaya kepada berita palsu atau gosip yang tersebar saat itu. Karena itu dia tidak berkumpul atau bersekutu dengan teman-temannya atau para rasul yang lain. Saudari dan saudara sekalian, ada sebuah cerita bagaimana seekor kerbau bisa mati cuma gara-gara gosip. Cerita ini cuma sindiran kepada orang yang salah memberitakan berita. Ceritanya seperti ini, sepulang dari sawah, kerbau karena capek rebahan di kandang dengan wajah lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing, dan kerbau berkata kepada anjing, "Ah temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh besok aku mau istirahat sehari saja." Anjing pergi, dan di tengah jalan dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing berkata, "Tadi saya ketemu kerbau, katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya, sebab bos kasih kerjaan terlalu berat," katanya. Saudari dan saudara sekalian, anjing lalu ketemu dengan, kucing yang diceritai anjing, ketemu dengan kambing. Kata kucing, kerbau komplain, bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat, besok dia nggak mau kerja lagi. Kambing ketemu dengan ayam dan dia bilang, kerbau nggak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lebih baik. Lalu ayam berjumpa dengan monyet dan dia bercerita pula, kerbau nggak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain. Saat malam, monyet bertemu dengan si bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau tinggalin bos untuk kerja di bos yang lain." Mendengar ucapan monyet, sang bos marah besar dan tanpa konfirmasi lagi, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Padahal ucapan asli kerbau, "Saya lelah dan besok mau istirahat sehari saja." Akhirnya beritanya berkembang tidak sama. Saudari dan saudara sekalian, beda dengan berita tentang kebangkitan. Berita yang sama kita wartakan dalam kehidupan. Damai yang sama kita wartakan dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Thomas harusnya tidak menelan berat-berat berita yang tidak benar. Dia cukup hanya berjumpa dengan Tuhan, melihat sendiri untuk percaya. Pandemi juga membuat kita serba takut. Harus daftar, harus untuk misa offline saja, sampai sekarang ada yang masih belum misa offline. Padahal tidak persoalan, tidak ada soal. Hari Rabu atau hari Kamis ya, hari Kamis kita sudah dapat vaksin semua. Semoga berita tentang hal yang baik, hal yang benar, disiplin untuk menjaga protokol kesehatan
juga kita wartakan. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan penuh rahmat ini membawa kita kepada rahmat kerahiman ketika kita harus menampakkan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Menampakkan Tuhan berarti menampakkan damai sejahtera dan pengampunan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ulurkanlah tangan dan lihatlah bekas-bekas paku. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, berilah hidup melimpah kepada siapa saja yang mengimani Yesus Putra-Mu. Berilah dunia damai sejahtera demi Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi kami, dan kini hidup dalam kemuliaan di sisi-Mu, serta menjadi pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Semoga saudari dan saudara sekalian dalam hidup, dalam karya, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga masing-masing selalu disertai, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari dan saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita semua diutus.